Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Kisah Rasul, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang keempat. Hari ini saya ingin mengajak kita belajar 3 hal. Memaknai pencurahan Roh Kudus. Yang pertama saya ingin katakan Bapak Ibu, Roh Kudus itu dikirim Tuhan untuk menyertai, parakletos bagi kita. Menyertai. Bukankah Bapak Ibu dalam Yohanes 14 ayat 16? Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus penolong yang menyertai kita. Manusia rentan, manusia rapuh, manusia penuh dengan kelemahan. Bapak Ibu, apalagi kondisi hari-hari ini. Berapa banyak hari-hari ini ibu-ibu kehilangan akal, kehilangan asa dalam mendidik anak-anak. Karena dengan kecanggihan teknologi, dengan perkembangan zaman, kita merasa gaptek, kita merasa jadul dengan pendidikan sekarang. Sehingga kita tidak punya daya mengajar anak-anak, tidak punya daya mendidik mereka hari-hari ini. Makanya kita butuh Roh Kudus. Bapak-bapak juga, berapa banyak kita bergumul hari-hari ini. Begitu banyak masalah di luar sana, di dunia kerja, sikut menyikut, saling bersaing, ada yang menjilat, ada yang macam-macam. Kita butuh Roh Kudus Bapak Ibu. Karena kita ini rentan melakukan kesalahan. Dalam keluarga juga. Kadang dalam hubungan suami istri, bapak dengan ibu, ada saja masalah. Yang seringkali kita emosi, kita mengambil tindakan-tindakan yang salah. Di dalam banyak hal orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Banyak konflik hari-hari ini. Kita nggak bisa memakai metode masa lalu. Sampai sekarang Indonesia saja kurikulum kita belum pernah bisa final. Karena selalu akan terus melihat perkembangan yang ada dan gak pernah bisa relevan dengan kekinian sehingga terus direvisi. Apalagi kita sebagai orang tua terkadang melihat kondisi di generasi ini hari-hari. Gak mudah Bapak Ibu. Dan kita bersyukur Roh Kudus diutus Tuhan untuk menjadi penolong bagi kita. Kita butuh Roh Kudus mengajar anak-anak. Kita butuh Roh Kudus menghadapi anak-anak. Kita butuh Roh Kudus menghadapi masalah. Kita butuh Roh Kudus menghadapi tantangan dan ujian. Pertanyaannya, apakah Roh Kudus terlibat dalam kehidupan kita atau dia hanya sebagai pemadam kebakaran yang kita cari ketika sudah ada masalah? Ini jadi satu perenungan bagi kita hari ini. Kalau Roh Kudus sudah dicurahkan, pertanyaannya, sudahkah kita berikan dia ruang untuk menyertai kita? Sudahkah kita berikan ruang dia untuk membimbing kita? Sudahkah kita berikan dia ruang untuk menuntun kita? Kadang pilihan-pilihan kita bisa salah Bapak Ibu. Berapa banyak orang mengambil keputusan yang salah dalam hidup ini. Kalau kita beri ruang kepada Roh Kudus, penyertaannya itu dalam konsep dia membimbing kita. Dia menuntun kita, dia mengajari kita. Dia memimpin kita, dia menghibur kita. Kalau kita baca Bapak Ibu dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kadang kita ini bertindak atas dasar pengalaman masa lalu. Kadang kita bertindak atas dasar asumsi, perspektif kita terhadap suatu peristiwa. Tapi ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, kita dituntun untuk memilih mana yang benar dalam kehidupan ini. Anak-anak muda, dalam memilih jodoh pun engkau butuh tuntunan Roh Kudus. Amin. Amin. Milih kampus pun butuh tuntunan Roh Kudus. Sehingga tidak hanya sekedar kuliah, setelah kuliah bingung kita mau ngapain. Butuh dituntun Roh Kudus. Bapak-bapak juga butuh tuntunan Roh Kudus hari-hari ini. Dunia ini begitu menarik kita, membawa kita untuk terikat dengan dunia ini. Dalam pilihan-pilihan kita pun kita butuh dituntun Roh Kudus, dia akan memimpin kita. Pertanyaannya Pak Gembala Sidang sampaikan semalam, sekarang siapa yang memimpin hidup kita? Ego kita kah, keinginan kita kah, atau Roh Kudus? Indikator orang dipenuhi Roh Kudus, maafkan saya, bukan selalu hanya bicara tentang seberapa hebat bahasa rohnya. Orang bisa berbahasa roh, bahkan mungkin ada beberapa orang ditertawakan karena bahasa rohnya sandal lama, sandal baru, sandal lama, sandal baru. Bahkan ada beberapa gereja mengajarkan bahasa roh. Tapi kekualitas kehidupan kita bukan tentukan seberapa banyak engkau berbahasa roh. Tapi apakah engkau dituntun dalam Roh Kudus dalam pilihan-pilihan hidupmu. Dalam keseharianmu ada tuntunan enggak? Saya yakin kalau hidup kita dituntun Roh Kudus, wow, tidak ada masalah yang tidak diselesaikan dalam keluarga. Amin. Tuhan kerjakan.
Suami dituntun Roh Kudus, istri dituntun Roh Kudus, anak-anak dituntun Roh Kudus. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Dan saya rindu itulah yang terjadi hari-hari ini. Karena Bapak Ibu, saya hari-hari ini merenung tentang kehidupan keluarga hari-hari ini. Saya melihat ada begitu banyak keluarga hari tertekan dengan begitu luar biasanya. Tidak menemukan kebahagiaan lagi, padahal sebenarnya keluarga itu adalah surganya di bumi Bapak Ibu. Harusnya Tuhan hadirkan keluarga itu menjadi miniatur surga supaya orang tertarik dengan surga. Karena keluarga itulah menjadi miniaturnya. Jadi percontohan seperti Taman Mini Indonesia, ketika orang melihat Taman Mini Indonesia, mereka sudah melihat Indonesia kecilnya. Tuhan sebenarnya pengen bahwa orang bisa melihat surga lewat keluarga, tapi hari-hari ini keluarga mencekam. Keluarga hari-hari begitu banyak masalah konflik. Dan saya mau katakan, Roh Kudus hadir untuk mengerjakan itu bagi keluarga. Bapak Ibu rindu mengalami itu terjadi dalam keluarga kita? Berapa banyak yang rindu katakan amin? Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus Bapa dalam namaku, dialah mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu apa yang telah kukatakan kepadamu. Dia mengingatkan kita. Makanya kita beri ruang bagi dia untuk mengingatkan kita. Dia akan bisikkan di telinga kita, dia akan bisikkan di hati kita. Kadang kita sudah melakukan sesuatu yang salah, Roh Kudus akan berbicara, itu enggak pas, itu enggak boleh. Saya pastikan kalau kita kasih ruang sama Roh Kudus dalam kehidupan kita, saya yakin kita akan selalu diingatkan Tuhan. Amin. Saya yakin kalau ada rencana tidak ibadah hari ini, kalau Roh Kudus ada dalam hidupnya, Roh Kudus berbicara kepada dia. Kalau Roh Kudus. Karena apa? Roh Kudus menyertai bukannya sekedar menjadi orang yang pasif gitu Bapak Ibu. Karena Roh Kudus pribadi. Ya, Roh Kudus itu pribadi. Ya, bukan alat, dia pribadi. Dan kalau Roh Kudus kita libatkan, dia akan mengerjakan, tapi kita yang memberi ruang bagi dia. Kita yang memberi peluang bagi dia. Roh Kudus tidak pernah memaksa. Tapi ketika kita mau membuka ruang, dia akan mengerjakan kehidupan kita. Bahkan dikatakan, dia akan mengajar kita, mengingatkan kita. Kalau ada yang kurang benar diingatkan, itu salah itu. Ketika bapak-bapak ibu-ibu memilih satu tindakan, itu salah itu. Roh Kudus mengingatkan kita karena dia menyertai kita. Dan itulah janji Yesus. Aku akan terangkat ke surga, tapi percayalah aku akan menyertai engkau selama-lamanya lewat apa? Kehadiran Roh Kudus bagi gerejanya. Ketika Roh Kudus hadir bagi gerejanya, mengubah Petrus yang dulunya gagal menjadi pemenang dalam kehidupannya. Yang dulunya menyangkal menjadi orang yang radikal untuk Tuhan. Roh Kudus menyertai kita. Kalau Roh Kudus hari ini bersama dengan kita hadir di tempat ini, saya yakin juga dia Roh Kudus yang sama yang bekerja di gereja mula-mula. Bayangkan Bapak Ibu, seperti tiupan api kencang, seperti api datang kepada mereka dan mereka tiba-tiba dipenuhkan Roh Kudus. Tanda awalnya kalau kita baca di sini, mereka berglosolalia, mereka bahasa asing. Bahasa-bahasa yang dimengerti oleh manusia tapi bukan mereka ngerti. Sehingga mereka boleh menyampaikan pesan-pesan ilahi. Orang yang mendengarnya karena kata-kata mereka itu memuliakan Tuhan. Hari ini itu poin pertama untuk kita. Yang kedua Bapak Ibu, Roh Kudus bekerja di dalam kita. Yang pertama tadi Roh Kudus menyertai kita. Izinkan dia memimpin langkah kita. Izinkan dia menuntun kita. Izinkan dia mengingatkan kita. Hadirkan dia, jangan jadikan dia pemadam kebakaran yang hanya kita butuh ketika kita sedang mengalami pergumulan baru kita cari dia. Tapi biarlah dia terlibat aktif dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan dalam hal kecil pun, sepele pun kita libatkan dia secara aktif. Jangan hanya kita libatkan dia ketika di gereja. Jangan hanya kita libatkan dia ketika kita mungkin di dalam pergumulan berat. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita membutuhkan Roh Kudus menyertai kita. Yang kedua, Roh Kudus bekerja di dalam kita. Bapak Ibu, Roh Kudus bekerja di dalam kita dulu, baru kita nanti akan dipakai untuk menjadi alatnya. Tidak ada kata tamat untuk satu kata pertobatan. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-37, Alkitab mencatat demikian. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Roh Kudus itu bekerja menyentuh setiap hati kita.
Roh Kudus itu menembus batas kehidupan kita dan dia mengerjakan hati kita sehingga muncul satu respon apa yang harus kami lakukan. Itu bicara tentang satu perubahan hidup. Roh Kudus mengerjakan setiap hati manusia. Hati yang kotor dibersihkan, hati yang terbelenggu dibebaskan, hati yang pahit disembuhkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajak kita bicara bukan hanya bicara tentang kesembuhan jasmani, tapi kesembuhan roh kita, jiwa kita. Karena hari-hari ini ada begitu banyak jiwa kita yang bermasalah dan Roh Kudus sedang mengerjakan itu. Di dalam Yohanes 16 ayat 8, Yohanes 16 ayat 8 Alkitab mencatat demikian. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Izinkan Roh Kudus menyadarkan kita, mengerjakan kehidupan kita. Seperti pujian Bapak-bapak tadi, kubuka hati. Saya rindu itu menjadi satu perkataan iman kita, pengakuan kita. Kubuka hati, dan kalau kita buka hati, Roh Kudus tahu cara terbaik mengerjakan kita. Enggak usah kita mendikte atau mengatur Roh Kudus, biarkan dia. Makanya Bapak Ibu, Roh Kudus bekerja tidak selalu dengan cara yang sama. Ada ketika di gereja bisa menggelepar-gelepar, ada juga mungkin dia menangis terseduh-seduh, ada mungkin dia diam saja tapi Roh Kudus sedang bekerja. Karena saya kasih tahu Bapak Ibu, Roh Kudus itu berurusan pribadi lepas pribadi, tidak generalisasi. Tidak digeneralisasi kita, tidak secara umum, tapi personal, secara personal bagi kita. Dan saya yakin pas saya menyampaikan firman Tuhan ini pun Roh Kudus sedang bekerja bagi kita. Yang setuju katakan amin. Roh Kudus sedang mengerjakan hati yang terbuka hari ini. Saya ketika mendengar bapak-bapak nyanyikan pujian tadi, wah ini berarti Tuhan sedang ingin mengerjakan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak sudah dibukakan hatinya, banyak hal bisa terjadi. Terobosan-terobosan kebangkitan yang besar terjadi hari-hari ini. Ketika kaum pria di garda terdepan yang menyatakan karya Tuhan, kita akan melihat luar biasa pekerjaan Tuhan akan dinyatakan. Jangan padamkan roh. Izinkan Roh Kudus mengerjakan kehidupan kita. Menyadarkan kita. Membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam hati kita. Mungkin itu kepahitan, mungkin itu sakit hati, kekecewaan. Mungkin kita dendam hari-hari ini begitu gak pernah tuntas. Mungkin kita merasa rapuh, hancur kehidupan kita. Hari ini Roh Kudus sedang bekerja bagi kita. Hari ini Tuhan sedang mengerjakan sesuatu bagi kita. Dia sedang memulai dari dalam dulu, in dulu baru out. Dia kerjakan kita dulu, dia bersihkan kita dulu. Karena Tuhan lebih concern ke dalam baru keluar. Tuhan bekerja untuk mengerjakan setiap hati kita supaya kita benar-benar mengalami anugerah Tuhan. Roh Kudus bekerja mengubah murid-muridnya dari penakut menjadi pemberani. Dari hati yang degil menjadi hati yang lembut. Bahkan Bapak Gembala Sidang menyampaikan kemarin di Yeskiel 36. Dikatakan, aku akan memberikan hati yang baru. Aku akan memberikan hati yang baru, hati yang lembut. Kalau hari-hari ini kita maaf, kita kalau bahasa Inggrisnya si jugal rukung. Tahu Bapak Ibu jugal rukung itu? Yang hati yang keras. Mau pendapatnya aja diterima, mau keinginannya saja, kemauannya saja. Ketika Roh Kudus mengerjakan kita, Tuhan kasih kita kelembutan hati. Kalau dulu kita selalu membenarkan diri kita kepada pasangan kita, kepada keluarga kita, anak-anak kita, ketika Roh Kudus menjamah kita, dikasih hati yang lembut. Amin. Katakan kiri kanannya, Tuhan kasih yang lembut bagi kita. Saya nggak tahu, mungkin ada di antara kita hari ini keras sekali hati kita. Atau mungkin karena pengalaman-pengalaman masa lalu yang pahit, yang membuat hati kita begitu kerasnya. Kita sulit mau menerima banyak hal, kita sulit menerima perdamaian, kita sulit banyak hal, bahkan itu akan berdampak kepada keluarga, kepada lingkungan kita, kepada apapun. Saya mau katakan ketika hidup kita belum beres, kemanapun kita pergi akan selalu masalah. Makanya Roh Kudus itu mengerjakan hati kita supaya beres. Kalau sudah beres, hubunganmu akan beres dengan Tuhan, hubunganmu akan beres dengan pasanganmu, dengan sesamamu, dan engkau akan beres dengan lingkunganmu. Tuhan mengerjakan itu. Biarkan hari ini Tuhan sedang membuka hatimu dan dia mengerjakan dengan caranya. Karena kita nggak rindu hanya manifestasinya, tertawanya, tetapi hati yang diubahkan Tuhan. Pujian kita tadi berkaryalah Roh Kudus di tempat ini. Saya rindu biarlah Roh Kudus berkarya hari ini di tempat ini. Amin.
bagi seluruh kita kaum bapak, kaum ibu, pemuda remaja, supaya benar-benar Roh Kudus mengerjakan, sehingga keluar pertobatan yang terus menerus. Karena penyembahan terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan, bukan suara kita seperti Judika, tetapi pertobatan yang terus menerus, itulah persembahan terbaik yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Bukankah Alkitab mencatatkan ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup berkenan dan yang sempurna kepada Tuhan. Oleh karena itu di pagi hari ini, yuk poin yang kedua, mari izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Katakan, Roh Kudus, kerjakan hidupku. Roh Kudus, Engkau yang paling mampu menata ulang kehidupanku, menata ulang hatiku yang mungkin hancur hari-hari ini, sehingga ada perubahan hidup, ada perubahan mindset kita, perubahan pola pikir kita, sehingga kita menghasilkan namanya buah roh dalam kehidupan kita. Karya Roh Kudus membuat kita mampu menghasilkan buah roh. Artinya, gak peduli masa lalu kita, tapi kalau kita berjumpa dengan Tuhan dan dikerjakan oleh Roh Kudus, Tuhan bisa mengubah kita dari yang sampah menjadi mutiara yang indah di hadapan Tuhan. Amin. Roh Kudus bekerja. Kita izinkan dia bekerja hari ini. Yang terakhir, saya akan cepat saja Bapak Ibu. Roh Kudus bekerja melalui kita. Ketika Tuhan sudah kerjakan hidup kita, Tuhan pengen kita dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya bagi banyak orang. Makanya Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu jangan dulu pergi ke ujung bumi sana. Yang terdekat dulu, keluarga kita menikmati anugerah Tuhan. Amin. Roh Kudus bekerja melalui kita. Roh Kudus memakai kita untuk menyatakan kuasanya. Mari kita mau dipakai Tuhan untuk alat kemuliaannya. Dan hari ini kita minta pengurapan Tuhan supaya mengurapi setiap kita. Sehingga kita pun dipakai Tuhan mendoakan orang-orang bisa sembuh. Dan saya yakin dan hari ini Tuhan akan berikan karunia-karunia khusus bagi kita. Tuhan bisa memakai kita siapa saja di antara kita. Tuhan bisa memakai anak kecil, Tuhan bisa memakai bahkan Tuhan kalau pengen dia bisa pakai siapapun untuk nyatakan kemuliaannya. Dan saya rindu Tuhan juga memakai kita, amin. Bukan kita memakai Tuhan, tapi Tuhan yang memakai kita. Jangan kita pakai Roh Kudus, tapi Roh Kudus yang memakai kita. Jangan jadikan Roh Kudus itu alat yang suka-sukanya, tapi biarlah dia yang memakai kita. Katakan, Tuhan pakai aku, gunakan aku. Gunakan aku Tuhan. Roh Kudus bekerja melalui kita supaya kita jadi saksi dalam kehidupan sehari-hari, dalam pelayanan kita, dan juga dengan kuasa dan tanda-tanda heran. Saya yakin sampai sekarang Tuhan masih bekerja melakukan mujizat, amin. Saya yakin yang percaya mujizat itu nyata sampai sekarang karena Roh Kudus tidak pernah mengalami degradasi. Mujizat yang terjadi perjanjian baru juga bisa terjadi hari ini di tempat ini, amin. Tuhan bisa mengerjakan bagiannya. Tuhan bisa memakai kita. Siapakah kita, apapun cerita hidup kita, tapi Tuhan bisa mengerjakan kita dengan tanda-tanda heran. Markus 16 ayat 17 sampai 18 dikatakan gini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Artinya Tuhan bisa memakai setiap orang yang percaya yang dipenuhi Roh Kudus untuk melakukan tanda-tanda heran. Tidak untuk pendeta tertentu, tidak untuk hamba Tuhan tertentu, setiap kita. Ketika Tuhan memberikan anugerah karunia-Nya bagi kita, kita pun mampu, kita pun bisa dilayakkan Tuhan untuk melakukannya. Dan biarkan itu terjadi hari ini di tempat ini. Kisah-kisah yang kita saksikan dalam cerita Kisah Rasul, biar itu bukan hanya bernostalgia kita dengan gereja mula-mula, tapi kita ingin membawa gerakan itu hari ini di tempat ini juga. Kita ingin mengalami gerakan yang sama. Ada gerakan Roh Allah di tempat ini. Ada gerakan Roh Allah di GBS Philadelphia. Ada gerakan Roh Allah di keluarga kita. Mari hari ini jemaat yang diberkati Tuhan, yang pertama, yuk sadari dulu bahwa Roh Kudus itu berjalan bersama dengan kita dan maulah dipimpin Roh Kudus. Kita berkata, Tuhan, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Biar pujian ini benar-benar kita imani.
Kita tidak dapat jalan sendiri tanpa Roh Kudus. Itu yang pertama. Biar Roh Kudus memimpin kita. Biar Roh Kudus menuntun kita, mengingatkan kita. Kalau hari-hari ada pilihan-pilihan yang salah dalam hidupmu, Roh Kudus akan koreksi itu. Roh Kudus pekalah. Yang kedua, jadikan pertobatan sebagai bukti Roh Kudus aktif dalam hidup kita. Saya ulangi, jadikan pertobatan sebagai bukti Roh Kudus aktif dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, mari keluar jadi berkat dalam perbuatan dan pelayanan kita ketika kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan.